Izin video ya Mas. Oh ya. Kenapa Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yofi dari Teksa Avindo Jogja. Terus Mas Iqbal yang satunya teknisi. Jadi saya aplikasi, Mas Iqbal teknisi. Nantinya kalau ada kerusakan secara teknis, Mas Iqbal. Kalau saya software saya. Kalau saya software biasanya hasil terus apa kayak kalau nggak sinkron antara berat ini loyo, nah bisa musuh saya. Oh. Nah ini rencana training 2 hari. Ini mohon maaf dari jam 11 ini pasiennya sedikit atau banyak nggak? Sekarang sih masih dikit sih. Menurut saya kalau memang memungkinkan hari ini selesai semua materinya dari mulai kalibrasi, QC sampai pasien dan fitur alat. Besoknya baru pendampingan. Jadi saya dampingin dengan running 3 itu tadi kalibrasi, QC, sampai. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, kita lanjut besoknya. Gitu ya Mbak ya. Oke, untuk alat ini namanya Cobras C111, yaitu outputnya bukan 100 tapi cuman 80 tes per jam. Jadi dalam 1 jam nanti bisa running untuk 80 tes. Jadi bukan sampel tapi tes. Jadi ada satu pasiennya bisa tulisannya 5 tes atau mungkin 10 tes. Nah itu yang kita hitung tesnya. Kemudian unitnya kayak gini, cukup simpel. Terus kelengkapannya ada 3 botol. Ini cleaner, Aquades, dan nantinya kalau bisa pakai amidis. Ini bukan jualan amidis sebetulnya Mbak, cuman karena memang kita selama ini pakai amidis, nilai TDS-nya itu 0. Jadi kalau 0 artinya apa? Nggak ada intervensi hasil ke si pasien, hasil ke pasien. Kalau ada TDS-nya mungkin 10 atau nilainya 20, nah nanti ada peningkatan hasil di pasien, bisa dikatakan positif palsu. Kemudian yang kuning limbah, biasanya ini limbah ada 2 jerigen, yang 1 kosong buat backup. Jadi waktu ini penuh, ya bisa pasang dulu yang botol kosong, ke sini dibuang ke limbah. Lalu ada UPS, ini 1000 VA, bisa backup sekitar kalau dalam kondisi bagus ini setengah jam. Tapi karena waktu mungkin setahun 2 tahun ya agak berkurang 20 menit atau mungkin 15 menit. Memakai UPS itu digunakan bukan karena semisal listrik mati terus karena pada UPS dengan running pasien, bukan seperti itu. Tapi UPS ini digunakan kalau pas dengan running belum selesai, listrik padam. Nah, fungsinya UPS untuk membackup si alat ini menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan tesnya. Kalau tesnya sudah selesai, sebaiknya kalau memang listriknya belum nyala, alat dimatikan. Jadi jangan dilanjut kalau listriknya belum nyala. Oke, kita mulai dari menghidupkan alat. Jadi tombolnya yang warna hijau. Coba dipencet aja Mbak. Oke, untuk bagian-bagiannya, jadi alat ini single probe, yaitu probe-nya ini fungsinya ada 4-in-1. Dia nanti untuk mengambil serum pasien, mengambil R1, R2, sama sekaligus mixer atau pengaduk di dalam satu probe. Kemudian nanti kalau alat sudah ready, kita bisa buka di bagian tengah ini. Ini tempat untuk memasukkan reagen. Total ada 27 botol yang bisa dimasukkan. Artinya untuk
bisa 14 atau 15 parameter, karena satu parameter ada yang single reagen, ada yang dua reagen. Misalnya SOT biasanya kan ada R1 R2, yaitu makan tempat 2 slot di sini. TPT kalau pol ini single reagen atau mono, urea satu reagen, dan nanti menyesuaikan tesnya. Yang nanti kalau full 27 bar biasanya untuk 15 parameter bisa. Jadi perusahaan yang rutin misal SGOT, SGPT, profil lemak, ginjal, gula, asam urat, bilirubin total, direct, albumin, TP. Kalau ada misal CKMB, kalsium, nah itu nggak cukup. Kemudian di bagian sini, mulai dari atas, di sini ada lubang. Ini tempat untuk memasukkan sampel atau running sampel, baik QC, baik kalibrator maupun si pasien, nanti masuknya di sini semua. Jadi aksesnya si probe dia ke kanan ke kiri. Ambil ke sini, dimasukin ke sini, terus reagen ngambilnya di sini, dimasukin sini. Lalu ini user interface-nya sudah touchscreen. Nanti untuk loginnya sudah saya buatin, usernya lab, passwordnya lab kecil semua. Dan nanti Mbak Tira bisa kasih label di sini atau di mana, ya teman-teman tidak kelupaan. Jadi waktu misi ini ada panduannya. Nah, kita skip dulu untuk user interface, yaitu bagian bawahnya tempat untuk print out. Jadi hasil nanti bisa di print. Ini sudah saya setting manual, dalam arti kalau teman-teman mau ngeprint aja tinggal pencet di menu print, jadi nggak otomatis. Jadi kita otomatis kan kita running, selesai running otomatis alat akan ngeprint sendiri. Nah ini saya off kan, jadi kalau mau pengen ngeprint aja tinggal pencet print. Artinya apa, kalau otomatis nanti kalau dengan running 2 kali duplo, itu kan ngeprintnya 2 kali. Nah nanti ya harus di atas gitu. Lalu sebelum ke menu alat, kemudian kelengkapan selain solution ini, tadi belum ya, yang cleanernya ini kemasannya 1 liter, ini ready to use, tinggal pakai. Jadi kalau habis tinggal diangkat, terus ini ganti botol yang baru. Kalau Aquades tadi sudah kita coba. Kemudian untuk kelengkapan reagen, jadi nanti kemasannya ini contoh albumin seperti ini. Reagennya ROS ini dia fix, dalam arti 1 botol itu untuk 100 tes. Nah nanti bisa diketahui lewat sini. Jadi di sini ada 4 kali 100, berarti apa? Ada 4 set R1 R2, dimana masing-masing satu setnya ini 1 set. Ini kalau 2 botol ini masuk ke alat, si alat akan langsung ngasih informasi total tes itu 100. Jadi 1 box isi 400 tes. Artinya kalau sudah fix seperti ini, untuk manajemen reagennya lebih mudah. Jadi kalau misal udah cekapan berapa ratus, nah tinggal nyediain aja berapa, lebih gampang karena ini sudah fix. Jadi enggak perkiraan di sini 10 mili jadinya berapa tes, tinggal seperti itu, tapi sudah fix untuk 100 tes. Nantinya kalau memang di sini sudah habis, pas waktu diambil botolnya tetap nanti ada dead volumenya, nah itu tetap dibuang, nggak bisa dipakai. Walaupun dengan di refill manual, masukkan lagi ke alat tetap 0, karena alat bacanya barcode-nya. Jadi bukan cairannya tapi barcode-nya nanti baca. Ini kemasannya sama
kayak yang tas lainnya. Nah, udah bisa juga komplit enggak? Ini ada ini mobility, OTT, uang ini biasa. Artinya itu kemudian untuk bahan kalibrator. Nah ini tadi kan udah ngerti. Cuma untuk namanya nanti Sifas. Kalibrator itu Sifas. Ini sebetulnya panjangan dari kalibrator for hanya lupa sistem. Jadi patokannya kalau tutupnya biru untuk kalibrator. Nah ini nanti ada panduannya kan 3 mili, tinggal di-add-kan 3 mili. Kalau yang QC namanya nanti kita tersingkat jadi PCC, Precision Control Cleansem Multi 1. Indikatornya ini, kalau mau buat patokan tutupnya hijau berarti untuk QC. 5 mili di-add-kan 30 menit baru bisa dipakai. Nah waktu ditambahkan aquades memang selama 30 menit didiamkan aja, jangan di rotator. Baru setelah nanti mau digunakan kita mungkinkan dulu. Nah yang satu tadi namanya di situ Sifas Lipid untuk kalibrator juga. Nah fungsinya beda, jadi Sifas Lipid ini untuk mengkalibrasi parameter HDL LDL saja. Selain HDL LDL pakainya yang satunya itu yang Sifas universal. Itu tadi ini ya Mas ya? Ya, yang ini sama kayak yang itu. Yang besar kecil cuma bawa satu. Kalau untuk bahan QC-nya cuma satu itu aja untuk semua parameter. Jadi nanti kalau nambah CKMB, QC-nya juga tetap itu, enggak beda lagi tapi tetap sama. Yang perlu diperhatikan untuk bahan kalibrator sama QC setelah dilakukan seperti itu Mbak, nanti kan di aliquot dipisahkan 200 mikron. Kalau untuk QC kan 5 mili dibagi 200 mikron jadinya kan 25 cup lah secara teori, walaupun nanti bisa 26. Nah itu kalau jenengan running setiap hari, QC setiap hari kan habis dalam 1 bulan. Tapi untuk yang kalibrator pasti sisa. Nah perlakuan kalibrator maupun QC setelah dioplos itu efektif digunakan dalam 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan dia sisa dibuang. Ya. Saya wanti-wanti dibuang, jangan diemani-emani. Karena bayangan Mas iman-iman Mas masih 3 atau 5 cup sampel akhirnya dipakai. Nah kalau tetap diterjang lebih dari 1 bulan dipakai, dikalibrasi nanti tetap nggak masuk, maupun di QC juga otomatis nggak masuk. Rugi waktu, rugi tes, rugi kufet, karena kufetnya ini disposable. Jadi sebaiknya setelah dilarutin ini nanti dikasih tanggal kapan larutinya di cup sampelnya. Kalau QC pasti habis karena 25 cup buat 1 bulan. Pasti habis. Tapi kalau kalibrator karena tidak setiap hari dia kalibrasi pasti pasti sisa. Terutama yang Sifas Lipid pasti sisa itu. Karena pemakaian cuman 3 minggu sekali. Jadi beneran dari ini kalibrasi HDL-LDL bisa bulan berikutnya baru minta. Tapi dia sudah lewat 1 bulan setelah dilarutkan. Nah itu tetap dibuat. Biasanya kalibrasi itu berapa kali ya Mas? Tergantung parameter. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 hari sekali. Nah ini nanti patokannya di menu alat. Nah, nanti kita lihat
Oke, kemudian kita ke desain service. Jadi sebelumnya alat ini dia minta istirahat juga, nggak dinyalakan 24 jam. Sini kalau malam tutup kan? Enggak sih, Enggak ya, 24 jam. 24 jam. Oke, berarti saya minta istirahat 1 jam ya Mbak. 1 jam. Monggo di jam berapa manut, pokoknya dalam 24 jam alat istirahat 1 jam. Minimal ya. Minimal 1 jam. Nah, tadi setelah kita nyalakan sampai alat ke menu standby seperti ini biasanya butuh waktu sekitar 2 menitan. Tapi kalau matinya lebih dari 1 jam bisa ya lumayan 5 menit lah. Kenapa lama? Karena dia akan mengecas suhu di dalam sini. Suhu 37 sama suhu kulkas 8 derajat. Nah, setelah kita nyalakan, nanti stepnya memang kita kudu lock on. Pencet ini, seperti saya bilang tadi, nanti username, pilih L, otomatis dia akan menampilkan lab. Kita centang. Dia minta password for lab, nah, lab juga sama, kecil juga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya sebelum ke menu lebih detail, tadi yang tengah kan belum ini Mbak, bagian sini. Iya. Coba kita buka ya. Nah, cara bukanya ini manual, jadi nggak perlu lewat menu yang di display. Ini ada kayak apa namanya? Kayak pengait di tengah, nanti gini, ini agak ditekan. Jadi ini nanti dengan tekan pakai jempol atau telunjuk, terus diangkat. Tutupnya harus klek. Nah ini dia, ini tempat reagen, suhunya 6 sampai 8 derajat suhu dingin. Nantinya ada raknya. Nah ini yang saya bilang 27 tadi. Nanti reagennya masuk di sini. Ada 27. Lalu di bagian sini ini tempat kuvet. Ini disposable kuvetnya. Jadi sekali pakai. Nah, stoknya ada di bawah sini. Kemasannya yang putih. Jadi total 178 segmen atau 1780 kuvet. Biasa masuk segmen yaitu segmen tuh seperti ini. Ini satu segmen. Nah, isinya ada 10 kuvet. Ini stoknya cukup banyak, ada 178 segmen. Otomatis ikut 1780 tes. Karena satu tesnya cuma butuh 1 kuvet. Saya tutup lagi. Oke, sekarang ke menu alat. Jadi tampilan utamanya nanti seperti ini. Ini status alat standby. Posisi standby nanti kita bisa melakukan memasukkan reagen, memasukkan nilai QC, kalibrasi, memasukkan kuvet. Pokoknya ngedit di menu alat. Kalau menu operation berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain karena si alat masih melakukan pekerjaan running parameter. Dan di sini tanggal, jam, lalu menunya cuma ada 3 sheet: overview, workplace, utility. Nah, overview isinya ini tampilan utamanya seperti ini. Ini angka 1 sampai 8 bulatan, berarti mengartikan yang ada di sini. Ini ada sensor, jadi kalau ada sampel yang masuk, otomatis di sini akan nyala warna. Ini contohnya. Nah, nanti
sudah selesai. Hmm. Nanti pada teknisnya prosesnya itu nanti perubahan warna. Jadi kalau hijau sudah selesai, merah itu ada mungkin hasil abnormal, biru baru diprogram. Nah nanti kita jalan aja. Kemudian di tengah ini jumlah tes yang sudah dikerjakan. Ini nanti kumulatif, jadi setiap hari kalau ada 10 pasien, 20 pasien, besoknya lagi ini nanti nambah terus. Cuma ini nanti ada kapasitas maksimalnya yaitu 500 tes. Gimana kalau sudah mencapai atau sudah melebihi 500 tes, itu harus di backup ke flash disk. Nah, flash disknya belum dikeluarkan kayaknya. Bawahnya ada, nanti coba saya carikan. Jadi nanti kalau sudah 500 atau mendekati, sebaiknya data yang ada di alat di transfer atau di backup di flash disk, kemudian data yang di sini dihapus. Kenapa? Karena kalau tetap di skip, nanti tombol startnya nggak mau aktif. Nah, nanti kita praktekkan juga. Lalu bagian menu ini, start ini maksudnya untuk menu situ. Jadi kita menyela dengan sampel yang sudah running di sini, kita menyela. Paham ya Pak? Sampel situ. Yang seperti itu kan? Ya kalau order ini kan ya reguler biasa. Jadi misal saya running ada 5 sampel reguler, terus kok tiba-tiba ada sampel dadakan situ minta cepat, dan jangan pakai ini program sama kayak reguler ditempatkan di sini, nanti otomatis alat akan mengambil dulu sampel yang situ tadi, biar hasilnya lebih cepat yang situ tadi. Jadi ini untuk program pasien situ, order ini untuk yang reguler. Nah, menunya di sini. Lebih detailnya nanti selanjutnya ya Mbak. Ini saya informasikan dulu menu-menunya. Kemudian tes. Nah ini tes yang aktif atau parameter yang sudah diinstal di alat ini, isinya ini. Jadi kalau nggak ada di sini, misal CKMB berarti belum aktif. Nah kita harus aktifkan dulu. Nanti telepon saya aja kalau memang ada penambahan parameter yang nggak ada di sini. Lalu ini loginnya lab, kemudian prepare. Nah ini sebelum pekerjaan biasanya ini minta tolong dicek dulu ini 3 botol cleaner ini. Kalau mau ganti baru pencet ini, nanti akan berubah 100%. Jadi kalau cleaner cukup mencetnya kalau sudah ganti botol. Kalau ini, nah ini tinggal di pencet-pencet seperti ini. Refresh. Ensif. Nah ini untuk membackup data tadi. Ini kita praktekkan setelah semuanya selesai aja. Jadi setelah nanti kita running kalibrasi diisi pasien sudah selesai, baru kita untuk backup data. Jadi yang di sini nanti menunya masuk sini. Kecepatan atau enggak Mbak? Enggak sih, berarti yang setiap udah mau matiin alat maksudnya Mas, ini dilihat dulu backupnya atau awal? Enggak, lihat tesnya. Kalau mendekati 500 baru berarti ensif. enggak, maksudnya enggak setiap hari kan ya Mas? Enggak. Kemudian ini, nah ini menu reagen. Jadi memang gambarnya kayak botol reagen di dalam tambungan. Ini menu reagen. Jadi kalau mau akses ke sini, ini lewat sini. Nah, kita praktekkan aja kalau ini. Jadi sebelum kita memasukkan botol tiap-tiap parameter, kita memasukkan disknya ini dulu. Caranya pegang disknya seperti ini, pakai 3 jari ini.
Kemudian yang perlu diperhatikan, ini ada segitiga. Ini harus sejajar, segitiga yang hitam, segitiga yang bening. Ini harus sejajar. Terus bawahnya gini. Nah, kita memasukkan ke alat, kita buka dulu tengah. Lalu kita pilih ini. Nah, untuk memasukkan dan mengeluarkan disknya ini namanya disk reagen. Kita pilih ini, tombol panah ke atas atau keluar ke dalam. Nah, baru ini kita sejajarkan dengan coakan yang ada di sini. Minta ditutup. Ya. Proses pembacaan. Nah, ini sudah kebaca. Tahunya di mana ini? Tulisannya disk 8. Dia sudah mendeteksi disknya. Nah, sekarang cara memasukkan reagen bagaimana? Kita buka dulu juga. Kemudian, nah ini kan ada yang saya bilang tadi 27 hole. Artinya di sini ada dua lingkaran luar sama lingkaran dalam. Nanti yang menentukan posisi tempatnya itu si alat. Jadi contohnya kayak gini. Ini misal saya mau memasukkan NaCl. Ini nanti saya pilih ini. Minta scan botol, kita pakai scanner. Kemudian kita scan seperti ini. Nah, nanti teman-teman dikasih waktu cuma 15 detik. Biar aman, gimana? Kita centang dulu, biar mengamankan posisinya. Ini sudah terdeteksi NaCl, kemudian kita buka tutupnya, lalu kita tempatkan di sini. Tadi kan alat sudah menggeser otomatis kan? Barbot menghadap ke kita. Posisi raknya berarti ini yang terbuka ini yang... Iya, berarti yang kosong yang sini, yang kita masukkan botol. Ini kekunci, jadi nggak mungkin kita salah naruh botol. Apa juga? Pencet ya? Pencet ini ya? Nah, ini contoh memasukkan reagen. Nah, nanti jangan coba. Saya lanjut dulu ke kuvvet ya. Ini tadi 27, setelah saya masukin NaCl jadi 26. Jadi hitung mundur. Kita X dulu. Nah, sebelahnya ini baru tempat kuvvet. Jadi ini gambar kuvvet per segmennya. Per kuvvetnya. Kita pilih ini, pencet. Di sini nanti ada total 60 kuvvet atau 6 segmen. Jadi satu segmen ada 10 kuvvet. Misal ini habis, ini nanti kalau jangan pakai tes atau pasien, nanti ini akan berkurang 9, 8. Nah, walaupun nanti di sini tampilannya 1, jangan dibuang karena satu kuvvet ini bisa untuk satu tes atau satu parameter. Jadi gantinya kalau memang sudah merah, contohnya kayak gini. Kalau kayak gini berarti jangan baru ganti. Cara gantinya juga mudah, kita pilih yang 0, otomatis akan menggeser ke posisi depan kita. Yang lama kita buang, ambil yang baru di situ, kemudian kita masukkan yang baru. Ini coakan masuk ke lubang sini, baru kita update yang tombol ini. Nah, gimana kalau pilih yang ini? Nanti otomatis dia geser si alat kalau kita pencet ini. Nah, seperti itu. Kita tinggal ganti kayak yang tadi. Oke, sekarang coba saya ambil dulu buat nyoba ya.
Nah, sekarang jenengan coba memasukkan reagen dan kuvert. Mobil yang mana dulu? Ragen Ya. yang KNSN tadi ya. Ya, sekarang pakai yang ini dulu aja. Oles CLT ya, Mbak. Ini dibuka dulu apa barcode dulu ya? Nah, itunya diambil dulu aja satu set R1 R2. Ini Mbak, kan ada dua reagen. Nah, patokannya R1 itu tutupnya putih, R2 tutupnya hitam. Tandanya di sini satu, ininya dulu. Nah, sekarang masuk ke menu reagen dulu. Dibuka tutupnya. Ya, baru kita scan R1 dulu. Nah, sorry, ini belum. Kita menjauh. Kejauhan. Nah, sini. Jadi nyekenya dari putih sampai ke putih sini. Nah, ininya kalau masuk seperti itu. Kita centang dulu, baru masukkan botol. Jangan lupa dicek gelembungnya. Jadi sebelum masukkan ke sini, cek gelembungnya dulu. Kalau nggak ada, kita masukkan. Nah, untuk R2-nya langsung dengan scan. Centang dulu, karena dikasih waktu cuma 15 detik. Cek gelembung. Kalau ada gelembung berarti harus dihilangi dulu ya, Mbak. Iya. Oke, nah sudah seperti itu. Ini ya Mas. Kalau mau masukkan, Ini kalau udah selesai. sudah selesai tinggal X. Sekarang untuk kuvert. Nah, ini sudah nggak dipakai lagi. Langsung aja. Nah, pegang kuvertnya seperti ini, Mbak. Oh, ya. Karena kuvertnya kan buat pembacaan. Nah, yang mau diganti yang mana? Oke, kemudian masukkan. Ya, diupdate. Update itu yang ini ya? Ya, betul. Nah, sekarang gantian Mbak satunya. Ini juga Mbak kuvert dulu. Kuvert di menu kuvert kuvert itu reagen. yang hijau. Nah, Hmm. ini kan ambil kuvert ini. Diupdate. Nah, sudah 10. Kemudian masukkan reagen. Ketik ke AST. Kolesterolnya yang situ, Mbak. Nah, itu. Ya, X masuk ke menu reagen. Untuk kolesterol dia single reagen, jadi cuma R1 aja. Nah, caranya pencet itu dulu, sebelahnya 24. Ya, itu. Kemudian scan total barcode.
titip baru kan gagal. Pencetannya dilepas terus dipencet lagi. Agak jauh. Nah. Iya, kita cek dulu ada atau enggak, baru masukkan ke bisnya. Ada. Pakai itu. Oke, Pak. Di tengah enggak? Ada, enggak sih di pinggir. Enggak apa-apa ini. Yang penting enggak di tengah. Sudah di install ini untuk mengeluarkan satu disknya. Oke, tinggal ditutup. Mudah atau gampang? Ngecek dia udah ininya Apanya? set itu mas. AST tadi AST. Oh iya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kan tadi ada dua ragen atau yang satu ragen. Nah, kalau AST kita pencet di sini, nanti yang tertampil cuma gini Pak, remaining 100. Jadi nanti kalau habis ya dua-duanya harus bisa satu toh atau dua toh bisa. Nah, di sini juga ada informasi. Ini bukan ED botol, tapi ED setelah masuk ke alat. Setelah masuk ke alat akan ngasih ED-nya sekitar 1 bulan. Jadi memang sebaiknya aktivitasnya setelah buka botol, setelah 1 bulan itu habis. Kemudian di sini informasi juga, missing calibration maksudnya dia minta kalibrasi. Ada dua nanti warna merah ini bisa minta kalibrasi atau tesnya habis, empty bottle biasanya habis, tapi disertai di sini juga nol. Makanya kalau kita di sini yang merah kita buka dulu, ini minta kalibrasi atau ragennya yang habis. Nanti kalau sudah dikalibrasi warnanya hijau seperti ini. Jadi di sini warnanya hijau kayak NaCl. Kolesterol juga sama. Nah, gimana nih kalau tesnya habis? Kita kan harus keluarin dulu, baru memasukkan botol yang baru. Cara mengeluarkan, jadi kita pilih tetap di menu ragen, pilih tesnya, misal kolesterol yang habis, kita pencet ini empty botol kan informasinya, terus remaining tesnya 0, kita buka, lalu kita pilih ini, ada menu tanda panah keluar atau ke atas. Nah, pencet ini dulu, botol diambil, baru dicetak. Kolesterolnya ini. Jadi yang enggak ada di sini berarti ragen enggak ada di alat. Sama. Memasukkan lagi ya sama kayak ini tadi. Kalau R2 nanti enggak berubah ini. Ini tutupnya tuh? Kolesterol? Iya. Kalau bulan ragen nanti kayak gini contohnya. Nah, ini kita ambil dulu kan, baru centang. Setelah centang otomatis R2 nya akan memposisikan di sini. Nah, baru centang. Jadi kebalikannya waktu kita memasukkan. Kalau memasukkan kan setelah kita scan centang dulu kan, baru botol masuk. Kalau mengeluarkan, botolnya diambil dulu, Baru centang. baru centang. Oke. Nah, mau masuk apa?
ulangin lagi. Ini dulu nggak sih? Ya, tetap dipencet yang gambar tanda panah pertama. Langsung Ini ya, Mas, ya? scan, langsung Ini scan. langsung. Kalau ada 2 radian langsung yang kedua di scan. Terus satunya kolesterol. Supaya semua ya Mbak. Oh iya. Semua dikerjain kok Mbak. Eh, Yang biasa dikerjain dulu aja yang kita install. iya. Gula, Iya ya. gula ya dikerjakan. Oh, gula juga 2 ya. Gula gula. Ini 1. Berarti ini juga ya. Ini 1. Berarti ini ya. Ini kalau masuk alat tunggu suhu ruang dulu nggak, Mas? Langsung. Karena di sini pun juga suhu